Tahukah Anda bahwa tidak semua ikan baik untuk lansia? Padahal ikan selama ini dianggap sebagai makanan terbaik untuk jantung dan otak. Faktanya, ada 5 jenis ikan yang diam-diam bisa mempercepat kepikunan, memicu aritmia jantung, bahkan meningkatkan risiko stroke pada usia 60 tahun ke atas. Mengejutkannya, ikan-ikan ini sering disajikan di restoran mewah dan dianggap sebagai simbol makanan sehat. Penelitian dari Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa konsumsi ikan tinggi merkuri dapat memicu gangguan kognitif dan kardiovaskular pada lansia yang sistem detoksifikasinya sudah melemah. Lebih berbahaya lagi, gejala awalnya sering diabaikan karena dianggap bagian dari proses penuaan normal. Mulai dari mudah lupa, tangan gemetar, hingga jantung berdebar di malam hari. Jika Anda pernah mengalami gejala ini setelah makan ikan tertentu, video ini sangat penting untuk ditonton. Sebelum kita bahas kelima ikan berbahaya ini, komentar dulu ikan apa yang paling sering Anda konsumsi di rumah. Dan jangan lupa subscribe Klinik 62 agar tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya. Raja ikan makarel, pembunuh diam-diam dari laut. King mackerel atau tenggiri besar adalah salah satu ikan dengan kandungan merkuri tertinggi di antara semua jenis ikan konsumsi. Menurut Food and Drug Administration Amerika Serikat, king mackerel mengandung merkuri hingga 0,73 bagian per juta, yang melebihi ambang batas aman untuk konsumsi rutin. Merkuri adalah logam berat yang diserap king mackerel dari rantai makanan laut selama puluhan tahun hidupnya. Ketika dikonsumsi oleh lansia, merkuri ini menyerang sistem saraf pusat dan mengganggu fungsi otak. Penelitian di Environmental Health Perspectives menunjukkan bahwa paparan merkuri kronis pada lansia dapat menyebabkan penurunan memori, gangguan konsentrasi, dan tremor. Yang lebih mengkhawatirkan, ginjal dan hati lansia yang sudah melemah tidak mampu membuang merkuri secara efektif. Akibatnya, racun ini menumpuk di otak dan menyebabkan gejala mirip demensia dini. Selain itu, merkuri juga mengganggu irama jantung dengan merusak konduksi listrik jantung, menyebabkan aritmia yang berbahaya. Bagi lansia yang sering mengonsumsi king mackerel, gejalanya sering muncul bertahap. Dimulai dari mudah lupa nama atau tanggal, kesulitan berkonsentrasi saat membaca, hingga tangan mulai gemetar saat menulis. Jika Anda mengalami gejala ini, segera hentikan konsumsi king mackerel dan konsultasikan dengan dokter. Tilefish, ikan mewah dengan racun tersembunyi. Tilefish sering disebut sebagai catch of the day di restoran berbintang karena dagingnya yang putih, lembut, dan manis. Namun di balik kelezatannya, tilefish menyimpan bahaya serius bagi lansia. Menurut Environmental Protection Agency, tilefish memiliki kandungan merkuri rata-rata 1123 bagian per juta, yang merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Ikan yang hidup di kedalaman laut ini dapat berusia hingga beberapa dekade, memungkinkan akumulasi merkuri yang sangat tinggi dalam dagingnya. Penelitian di Journal of Biomedicine and Biotechnology menunjukkan bahwa konsumsi tilefish secara rutin dapat menyebabkan neuropati perifer pada lansia, kondisi di mana saraf tepi mengalami kerusakan. Gejala awal keracunan merkuri dari tilefish sangat halus dan sering disalahartikan sebagai tanda penuaan normal. Mulai dari sering bingung saat melakukan aktivitas rutin, kehilangan keseimbangan saat berjalan, hingga bicara yang menjadi lambat atau mengulang. Yang paling berbahaya, merkuri dalam tilefish menyerang hipokampus, bagian otak yang bertanggung jawab atas pembentukan memori baru. Sebuah studi kasus yang dipublikasikan di American Journal of Epidemiology melaporkan seorang lansia 68 tahun yang mengalami gangguan kognitif progresif setelah rutin mengonsumsi tilefish selama 6 bulan. Setelah dihentikan dan menjalani detoksifikasi, fungsi kognitifnya berangsur membaik. Swordfish elegan tapi mematikan. Swordfish atau ikan pedang sering disajikan sebagai steak mewah di restoran internasional. Dagingnya yang tebal dan padat membuatnya populer di kalangan pecinta kuliner. Namun, ukuran besar dan usia panjang swordfish membuatnya menjadi salah satu predator laut dengan kandungan merkuri tertinggi. Swordfish dapat hidup hingga 15 tahun dan tumbuh mencapai berat 650 kg. Selama hidupnya,
ikan ini memangsa berbagai jenis ikan kecil yang sudah terkontaminasi merkuri. Akibatnya, konsentrasi merkuri dalam dagingnya mencapai rata-rata 0,995 bagian per juta, menurut data dari National Marine Fisheries Service. Bagi lansia, mengonsumsi swordfish secara rutin dapat menyebabkan kerusakan saraf motorik yang irreversibel. Merkuri dalam swordfish secara khusus menyerang neuron motorik, menyebabkan kelemahan otot, kesulitan koordinasi, dan gangguan keseimbangan. Penelitian di neurotoksikologi melaporkan bahwa lansia yang sering mengonsumsi ikan tinggi merkuri seperti swordfish memiliki risiko 3 kali lipat mengalami gangguan motorik. Selain dampak neurologis, merkuri dalam swordfish juga mengganggu sistem kardiovaskular lansia. Studi di Circulation menunjukkan bahwa paparan merkuri kronis dapat meningkatkan risiko infark miokard dan stroke iskemik pada populasi lanjut usia. Merkuri mengganggu fungsi endotel pembuluh darah dan meningkatkan inflamasi sistemik. Big eye tuna, bahaya ganda untuk lansia. Big eye tuna atau tuna mata besar sering menjadi bahan utama sushi dan sashimi premium. Ikan ini memiliki daging merah gelap yang kaya rasa dan dianggap berkualitas tinggi. Namun, big eye tuna menyimpan bahaya ganda bagi lansia. Kandungan merkuri tinggi dan risiko infeksi dari konsumsi mentah. Sebagai predator puncak di laut dalam, big eye tuna dapat hidup hingga 20 tahun dan memangsa ratusan jenis ikan kecil. Akibatnya, kandungan merkuri dalam dagingnya mencapai 0,689 bagian per juta menurut Food and Drug Administration. Nilai ini sangat berbahaya jika dikonsumsi rutin oleh lansia yang sistem detoksifikasinya sudah menurun. Yang memperparah risiko adalah cara penyajian big eye tuna yang sering mentah dalam bentuk sushi. Sistem imun lansia yang sudah melemah sangat rentan terhadap bakteri patogen seperti Salmonella, Listeria, dan parasit Anisakis yang dapat ditemukan dalam ikan mentah. Penelitian di Clinical Infectious Diseases melaporkan peningkatan kasus food poisoning pada lansia yang mengonsumsi sushi tuna mentah. Kombinasi merkuri dan patogen dalam big eye tuna mentah dapat menyebabkan gangguan serius pada lansia. Merkuri merusak sistem saraf, sementara infeksi bakteri dapat menyebabkan sepsis yang mengancam nyawa. Sebuah laporan kasus di Journal of American Geriatric Society menunjukkan seorang lansia 72 tahun yang mengalami ensefalitis setelah mengonsumsi sushi big eye tuna yang terkontaminasi. Salmon ternak, cantik di luar beracun di dalam. Salmon yang dijual di supermarket dengan warna merah muda cerah dan harga terjangkau sebagian besar adalah salmon ternak atau farm-raised salmon. Meski terlihat segar dan menggoda, salmon ternak menyimpan bahaya tersembunyi bagi kesehatan lansia yang jarang disadari. Salmon ternak dipelihara dalam kondisi padat di keramba laut yang seringkali tercemar. Untuk mencegah penyakit, ikan ini diberi antibiotik dalam dosis tinggi. Untuk mempertahankan warna merah muda yang menarik, dagingnya disuntik dengan pewarna sintetis astaxanthin. Yang paling berbahaya, makanan salmon ternak sering terkontaminasi zat kimia industri seperti polychlorinated biphenyls dan dioksin. Penelitian di Science menunjukkan bahwa salmon ternak mengandung kadar polychlorinated biphenyls hingga 10 kali lebih tinggi dibanding salmon liar. Zat kimia ini bersifat karsinogenik dan dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Pada lansia yang sistem detoksifikasinya sudah menurun, paparan kronis terhadap zat ini dapat meningkatkan risiko kanker dan gangguan autoimun. Selain itu, antibiotik yang diberikan pada salmon ternak dapat mengganggu mikrobiota usus lansia. Penelitian di Nature Communications menunjukkan bahwa paparan antibiotik kronis dapat menyebabkan resistensi antibiotik dan meningkatkan risiko infeksi oportunistik pada populasi lanjut usia. Yang membedakan salmon ternak dari salmon liar adalah warnanya yang terlalu cerah dan konsisten, tekstur yang lebih lembek, serta harga yang jauh lebih murah. Salmon liar memiliki warna yang lebih pucat dan bervariasi, tekstur lebih firm, dan tentunya lebih mahal karena kualitasnya yang superior. Alternatif aman untuk lansia. Setelah mengetahui bahaya kelima ikan tersebut, lansia tidak perlu menghindari ikan sama sekali. Justru sebaliknya,
Ikan tetap merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang penting untuk menjaga massa otot dan fungsi kognitif pada lansia. Yang penting adalah memilih jenis ikan yang aman. Menurut Environmental Protection Agency, ikan dengan kandungan merkuri rendah yang aman untuk lansia antara lain: sarden dengan kandungan merkuri hanya 0,0313 bagian per juta, teri 0,017 bagian per juta, salmon liar dari Alaska, lele 0,025 bagian per juta, dan nila yang dibudidayakan dengan standar yang baik. Sarden dan teri adalah pilihan terbaik karena ukurannya kecil, umur hidup pendek, dan posisi rendah dalam rantai makanan. Kedua ikan ini juga kaya akan asam lemak omega 3, kalsium, dan protein berkualitas tinggi. Salmon liar dari Alaska memiliki kandungan merkuri yang sangat rendah dan kaya vitamin D, serta omega 3 yang penting untuk kesehatan tulang dan otak lansia. Untuk cara memasak yang aman, hindari menggoreng dengan minyak berulang kali. Lebih baik kukus, panggang, atau rebus ikan untuk mempertahankan nutrisinya. Batasi konsumsi ikan laut besar maksimal sekali seminggu, dan perbanyak konsumsi ikan kecil dan ikan air tawar dari sumber yang terpercaya. Kelima jenis ikan yang telah kita bahas, king mackerel, tilefish, swordfish, big eye tuna, dan salmon ternak, memang menyimpan bahaya serius bagi kesehatan lansia. Kandungan merkuri yang tinggi, zat kimia beracun, dan risiko infeksi dapat mempercepat penurunan kognitif dan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Namun, bukan berarti lansia harus menghindari ikan sama sekali. Pilihlah ikan yang aman seperti sarden, teri, salmon liar, lele, dan nila. Ikan-ikan ini tetap memberikan manfaat nutrisi yang luar biasa tanpa risiko yang berbahaya. Jika Anda pernah mengalami gejala seperti mudah lupa, tangan gemetar, atau jantung berdebar setelah makan ikan tertentu, tulis di kolom komentar. Mari saling berbagi pengalaman untuk saling melindungi kesehatan keluarga kita. Jangan lupa bagikan video ini ke orang-orang terkasih dan subscribe Klinik 62 untuk informasi kesehatan terpercaya lainnya.